Ya, setelah tanggal 13 Maret ditetapkan Solo sebagai KLB, tanggal 14 itu kota Solo itu sepi, apalagi Pasar Klewer. Sangat-sangat sepi sekali. Dampaknya orang mau keluar takut, orang luar kota juga takut masuk ke Solo karena Solo ditetapkan sebagai kejadian luar biasa itu. Sebenarnya saat itu penutupan belum dilakukan, cuma begitu berita malam itu keputusan dikeluarkan, dengan media sosial yang sangat kuat bisa dikirim kemana-mana, diberitakan, diterima di mana-mana. Akhirnya ya Solo itu seperti kejadian kota 30 tahun yang lalu. Sepinya nyet, kita melihat di jalan itu dari ujung ke ujung kelihatan. Jadi pasar Klewer yang dulunya itu sebagai pasar sandang, pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara atau bahkan di Solo itu sebagai ikonnya, saat itu sudah tidak ada orang yang berkunjung satupun. Kita semua terhenyak dengan pandemi COVID-19 dan pariwisata ekonomi kreatif di kota Solo tiba-tiba turun sangat drastis sampai ke titik 20% dari harapan 100% yang ada. Kebetulan di kota Surakarta ini kan terkenal dengan slogan gotong royong ya, sehingga baik owner maupun general manager, ya pimpinan perusahaan, stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif ini saling bahu-membahu bagaimana agar mengurangi sekecil-kecilnya karyawan yang harus di PHK, misalnya dengan masuk separuh bulan misalnya, masuk bergantian. Dan pada saat titik susah ya, titik terendah, maka masuknya itu hanya 10 hari selama 1 bulan. Jadi begitu kejadian seperti itu kan tidak selamanya kita akan berdiam diri. Jadi untuk menumbuhkan kembali pariwisata dan ekonomi kreatif, mestinya semua harus memikirkan, apalagi Klewer itu kan juga destinasi wisata belanja, khususnya pakaian batik. Ya, bagaimana caranya supaya menarik kembali, membuat pengunjung itu percaya, tidak takut datang ke Klewer, belanja ke Klewer. Bahkan penjual batik Klewer ya ini rame-rame online-nya tidak hanya pakaian tetapi makanan. Ya, karena memang makanan khas Solo ini banyak dicari ya, dan sekarang sudah banyak diproduksi makanan-makanan khas yang sudah bisa lebih awet ya, dengan cara memasak dan cara mengemas dengan baik, sehingga kuliner di Solo ini istilahnya cukup memberikan penghiburan, sehingga kota Solo ini cukup kondusif. Jadi supaya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Surakarta itu mulai tumbuh kembali, bangkit kembali, apalagi nanti menghadapi kebiasaan baru yang harus dihadapi, ya mari secara bersama-sama kepada para pelaku pariwisata, secara bersama-sama kita sinkronkan, ya. Pemerintah gimana, pelaku wisata gimana, dan lain sebagainya, supaya wisata yang ada di Surakarta dalam menggerakkan ekonomi kreatifnya ini juga tetap berjalan dengan baik. Kami berharap kepada seluruh stakeholder pariwisata Kota Solo dan warga Solo selalu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Kita harus taat kepada adaptasi kebiasaan baru sampai nanti betul-betul COVID-19 ini sudah aman. Dan saya yakin masa cerah untuk Kota Solo, juga kota-kota yang lain akan kembali.